Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah paparan yang berjudul Sinergitas Stakeholder dalam Penanganan Serangan Jantung di Masa Pandemi COVID-19, sebuah tinjauan perspektif aksiologi. Sebagai pendahuluan, kita ketahui timeline dari COVID-19 yang berawal dari akhir 2019, yaitu ditemukan beberapa kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan menyebar dengan sangat cepat. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2020, maka virus corona baru diidentifikasi dalam sampel usap tenggorokan dari satu pasien oleh CDC dan kemudian dinamai sebagai 19 novel coronavirus oleh WHO. Kemudian tanggal 30 Januari 2020, WHO menyatakan wabah sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Tanggal 11 Februari 2020, Komite Internasional Taksonomi Virus mengganti nama virus menjadi SARS-CoV-2. Kemudian Maret 2020, WHO mengumumkan wabah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini sebagai penyakit COVID-19 dan dinyatakan sebagai pandemi. Ini adalah data yang diambil dari WHO, data di dunia. Di sini kita dapatkan bahwasanya hingga tanggal 1 Maret 2021 didapatkan angka confirm COVID-19 di seluruh dunia mencapai lebih dari 113 juta, di mana diantaranya adalah kenaikan kasus dalam satu hari di dunia mencapai hampir 350.000. Kemudian dari sekian banyak kasus confirm COVID-19, didapatkan angka kematian di seluruh dunia lebih dari 2,5 juta kasus, di mana angka kematian harian naik pada tanggal 1 Maret 2021, yaitu sekitar 7.200 kasus di seluruh dunia. Ini adalah data di Indonesia yang diambil dari Satgas COVID-19 nasional. Kita tahu bahwasanya di Indonesia dimulai pada Maret 2020, kemudian kasus ini meningkat secara perlahan dan kemudian mencapai puncaknya pada sekitar akhir Februari 2020 dan secara berangsur kasus ini menurun hingga pada awal Maret 2021. Di Indonesia, total kasus terkonfirmasi adalah sekitar 1.300.000 kasus. Kemudian kenaikan harian pada 2 Maret 2021 ini tercatat lebih dari 5.700 kasus. Dengan kasus aktif saat ini adalah 149.645. Kemudian kasus sembuh mencapai 1.160.000 dan meninggal lebih dari 36.000. Di mana kasus pasien meninggal itu diantaranya dengan berbagai komorbid, di mana menurut statistika ini kita melihat bahwasanya komorbid terbanyak adalah berupa hipertensi dan diabetes, di mana penyakit jantung juga mempunyai peranan penting terhadap mortalitas pasien dengan COVID-19, yaitu dengan angka sekitar 5,7%. Nah, penyakit jantung sendiri itu paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Nah, kita tahu bahwasanya Riskesdas tahun 2018 ini mengatakan bahwa angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya ada sekitar 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.780.000-an individu di Indonesia menderita penyakit jantung. Dan PJK dapat menyerang kapan saja dan di mana saja. Sehingga dalam hal ini penanganan seawal mungkin dapat menurunkan mortalitas penderita penyakit jantung koroner, terutama apabila dilakukan primary PCI pada pasien dengan STEMI. Nah, kita akan meninjau hal ini kaitannya dengan filsafat ilmu, yaitu hubungan antara ontologi, epistemiologi, dan aksiologi.
Ontologi adalah dasar untuk mengklasifikasikan pengetahuan dan sekaligus bidang ilmu. Sedangkan epistemologi adalah cara, teknik, atau sarana yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Sedangkan aksiologi adalah tujuan dari pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Aksiologi ilmu merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi merupakan teori nilai di mana sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab sebuah pertanyaan yang fundamental. Aksiologi merupakan ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu itu sendiri. Sebagai landasannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sebagai contoh, dalam penanganan pasien serangan jantung dapat cepat dilakukan walaupun pandemi COVID-19, sehingga dapat membantu dalam menurunkan angka kematian akibat serangan jantung. Serangan jantung pada masa pandemi COVID-19, kita ketahui bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 ini, proses diagnostik rujukan maupun pelayanan terhadap pasien serangan jantung dirasa mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya akibat kewaspadaan atau ketakutan terhadap potensi penularan virus, baik kepada sesama pasien maupun antar tenaga kesehatan. Maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk screening sebelum dilakukan tindakan penyelamatan berupa reperkusi. Oleh sebab itu, upaya keselamatan baik terhadap pasien maupun tenaga kesehatan harus menjadi perhatian utama. Di antara upaya tersebut yaitu dapat dilakukan dengan membangun jejaring rujukan dan menyiapkan laboratorium komputerisasi yang disertai dengan APD yang memadai untuk menunjang pelayanan pasien serangan jantung, terutama dengan kecurigaan infeksi COVID-19. Nah, reperfusi di era pandemi COVID-19 ini ya membuat paradigma pelayanan reperfusi pada pasien mengalami perubahan. Upaya pencegahan terhadap potensi penularan virus kepada sesama pasien maupun petugas kesehatan membuat target waktu ideal yang selama ini ingin dicapai menjadi sulit untuk dicapai. Namun demikian, upaya terbaik untuk memberikan pelayanan gawat darurat maupun reperfusi terhadap pasien dengan sindrom koroner akut tetap harus dilakukan. Oleh sebab itu, berbagai strategi akan dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Ini adalah algoritma untuk triase pasien yang masuk ke IGD dengan kecurigaan penyakit kardiovaskular. Apabila kita dapatkan pasien yang masuk ke UGD, maka pertama kali kita harus melakukan screening ya berupa checklist, di mana kita harus memeriksa apakah dia demam atau tidak, kemudian apakah ada gejala paru, kemudian apakah ada riwayat kontak dengan pasien COVID, ataukah ada keluarga yang terinfeksi COVID-19. Apabila tidak ada, maka triase sesuai dengan protokol standar. Tetapi kalau misalnya ada kemungkinannya, maka apakah kondisi klinis kardiovaskular memerlukan perawatan? Apabila hemodinamiknya stabil, maka di ruang tunggu sambil menunggu hasil screening COVID. Tetapi apabila hemodinamik pasien tidak stabil, maka penanganan awal dan screening dilakukan di IGD. Sedangkan apabila kondisi klinis kardiovaskular tidak memerlukan perawatan, maka pasien dapat dipulangkan untuk karantina mandiri, kemudian penanganan lanjutannya dapat diteruskan lewat poliklinis. Nah, ini adalah algoritma kalau kita mendapatkan pasien dengan NST-ACS atau NSTEMI dengan kecurigaan COVID-19, maka pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan stratifikasi risiko. Apakah pasien masuk dalam risiko sangat tinggi, risiko tinggi, risiko intermediate, atau risiko rendah. Kalau kita dapatkan pasien dengan risiko sangat tinggi, maka harus dilakukan strategi invasif segera. Ya, kita samakan sesuai dengan
algoritma kalau kita mendapatkan pasien STEMI. Namun apabila pasien masuk dalam kategori risiko tinggi atau risiko intermediate, maka kita harus melakukan screening terlebih dahulu, yaitu dengan memeriksa SARS-CoV-2. Bila hasilnya positif, maka kita harus merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas pelayanan COVID-19. Kalau dia masuk dalam risiko ACS dengan risiko tinggi, maka dilakukan tindakan invasif awal, yaitu dengan target kurang dari 24 jam setelah onset. Namun apabila dia masuk dalam kategori risiko intermediate, maka dapat dilakukan strategi tes non-invasif terlebih dahulu. Dan kalau misalnya pasien masuk dalam kriteria risiko rendah, maka tentu harus kita lakukan screening terlebih dahulu dan setelah itu dilanjutkan dengan strategi non-invasif. Nah, kalau kita mendapatkan pasien dengan STEMI di era COVID-19, maka di mana pasien itu berada? Apakah pasien berada pada akses pelayanan network and STEMI, ataukah pasien langsung datang ke fasilitas pelayanan atau dalam perawatan di rumah sakit dengan fasilitas COVID-19? Ya. Nah, kalau pasien dalam network, maka harus dirujuk ke rumah sakit dengan pelayanan kateterisasi. Nah, kalau misalnya dapat tindakan primary PCI dapat dicapai dengan waktu yang ditentukan, maka harus dilakukan primary PCI. Tapi kalau tidak bisa, maka harus dilakukan terapi fibrinolisis. Nah, kalau pasien ternyata datang sendiri atau sudah berada di rumah sakit dengan fasilitas COVID-19, maka apakah rumah sakitnya mampu untuk melakukan kateterisasi segera? Kalau iya, maka dilakukan primary PCI. Namun kalau misalnya tidak dan tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukan ke primary PCI center dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka dilakukan fibrinolisis terlebih dahulu. Tapi kalau memungkinkan dirujuk ke fasilitas dengan primary PCI dengan cepat, maka harus dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas kateterisasi dan perawatan COVID-19 untuk dilakukan primary PCI. Nah, untuk mendukung sistem ini, maka harus ada keterlibatan dari semua stakeholder untuk membangun sebuah sistem jejaring yang baik, sehingga pasien dapat diarahkan pada fasilitas yang tepat. Nah, kerjasama yang baik ini harus melibatkan pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, kemudian institusi pendidikan, ya Fakultas Kedokteran, universitas, organisasi profesi, ya Ikatan Dokter Indonesia maupun PERKI atau Pokja yang ada di PERKI, misalnya ACC atau PIKI, kemudian jejaring rumah sakit yang ada di dalam kota tersebut dengan fasilitas cath lab maupun tidak dengan fasilitas cath lab, kemudian primary care dari puskesmas, dari BPJS Kesehatan, dan bahkan dari donatur yang ingin terlibat dalam sistem jejaring ini. Sehingga kesimpulannya adalah pelayanan reperfusi walaupun di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan agar tetap dapat berlangsung dengan baik. Tepat mengedepankan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, dan hal ini dapat dilaksanakan dengan menyiapkan laboratorium kateterisasi yang didedikasikan khusus untuk pasien positif maupun probable COVID-19. Disertai dengan menjamin ketersediaan APD yang sesuai dengan standar. Dibutuhkan juga keterlibatan berbagai pihak, ya, termasuk pemerintah hingga donatur dalam rangka mendukung kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang didedikasikan untuk pasien positif maupun probable COVID-19. Sehingga dari segi perspektif aksiologi filsafat ilmu ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya pada pasien-pasien dengan serangan jantung di era pandemi COVID-19 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.